warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat dengan tampilan seperti ini. Kita ke ubah dulu dengan mengklik data yang sudah ada. Misalkan di sini kita ganti untuk username-nya menjadi contoh Royan dan klik button ubah, maka data akan berubah di username. Dan jika kita mencoba untuk hapus, pertama-tama kita klik datanya dan kita klik hapus, maka data tersebut akan terhapus. Dan untuk batal, yaitu untuk mengosongkan semua text field. Dan untuk button keluar, yaitu untuk keluar dari frame ini. Kita lanjut ke untuk button simpan, yaitu id user. Misalkan kita satu, nama usernya admin, jenis kelamin laki-laki dengan username admin juga, dan password admin. Alamat misalkan Soekarno-Hatta. Kita klik button simpan, maka data tersebut tersimpan di database. Dan selanjutnya setelah klik simpan, maka kita akan ke frame login. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman login lanjutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan. Di sini ada dua file, yaitu username sama password. Oke, pada halaman username ini saya akan isi dengan admin. Kemudian untuk passwordnya saya akan coba dengan kata sandi yang salah terlebih dahulu. Nah, apabila username atau passwordnya salah, maka akan muncul pesan username atau password salah. Tapi ketika username sama passwordnya sesuai, maka akan langsung beralih ke menu utama. Oke, di menu utama di sini terdapat judul, yaitu aplikasi inventory barang, pemrograman berorientasi objek, dan juga nama kelompok berikut dengan anggota kelompoknya. Oke, pada menu utama ini terdapat dua button di pojok kiri atas, yaitu data dan transaksi. Pada button data tersebut mengandung 3 button lagi, yaitu ada data barang, data lokasi, dan data user. Pada button transaksi ini ada dua pilihan, yaitu inventaris masuk dan inventaris keluar, yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan demo dari rekan saya. Nah, di sini ada menu barang, menu data barang. Yang pertama kita isikan kode barang. Lalu kita pilih nama barangnya. Kita kasih contoh komputer. Lalu kita pilih kategori barang, barang elektronik, dan mereknya apa, Asus. Lalu ukuran 14 inch. Terus setelah ini kita pilih simpan, maka akan terinput di kotak tabel ini. Jika sudah, kita pilih OK. Nah, yang tadi kita isi maka akan terinput di kotak yang di bawah ini, list data barang. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan demo dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan di frame dari data lokasi. Yang pertama kita isi dulu kode yang akan kita isi untuk memasukkannya ke dalam list data lokasi. Lalu kita isi misalnya BC202. Lalu nama lokasinya misalnya Bandung. Lalu setelah kita isi kode lokasi dan nama lokasi, selanjutnya kita simpan data tersebut untuk memasukkannya ke dalam list data lokasi. Nah, setelah seperti ini berarti data tersebut berhasil kita simpan, si kode sama
nama lokasi tersebut. Kita tekan tombol OK saja. Nah, setelah itu si data yang kita tadi ketikkan, yang si kode lokasi sama nama lokasi yang Bandung itu langsung muncul di dalam list data lokasi. Di sini ada Bandung, list yang kita tadi isi seperti itu. Misalnya kita coba cari tuh, maka akan langsung muncul apa yang telah kita isi tadi, seperti itu. Apabila kita ingin menghapus data yang ada di dalam list lokasi, maka kita langsung pencet saja si kode atau nama lokasinya yang ada di dalam list, lalu kita tekan tombol hapus, maka data tersebut akan menghilang atau sudah terhapus. Baik, selanjutnya demo ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan demo tentang aplikasi kami. Di sini saya akan mendemokan tentang inventaris masuk keluar. Ini ada button inventaris masuk, kita klik. Nah, di sini kita mencari kode barangnya, klik kode cari. Lalu kita tadi kan ada komputer ya, bebas sih yang mana aja, yang penting di sini kita klik salah satu saja. Langsung muncul ada komputer, barang elektronik, merek Asus, ukuran 14 inch. Lalu kita cari lokasinya juga, kita klik juga, bebas juga, pilih salah satu saja. Kita gedung BC, lalu cari. Sudah, jadi gedung BC. Nah, kita tinggal masukkan jumlahnya saja berapa. Kita contohkan saja 10. Harga per barang, ini harga per barangnya 5.000. Kita di sini ada simpan. Nah, ada pop-up message, data berhasil disimpan. Nah, ini kosong lagi, kita keluar. Kita masuk ke inventaris, untuk inventaris keluarnya. Nah, di sini juga kita sama, cari kode inventarisnya yang tadi ada komputer. Nah, sudah langsung ada kode barang, nama barang, kategori barang, kode lokasi, merek, ukuran, dan nama lokasinya juga. Nah, di sini kita mau mengeluarkan berapa jumlahnya gitu. Berapa jumlahnya. Tadi kan 10 contohnya. Jadi kita misalkan 5. Nah, keterangannya kenapa? Keterangannya bisa diisi rusak. Oke, lalu kita simpan. Nah, muncul pop-up data berhasil disimpan. Kita lihat di sini. Nah, sini sudah ada out 003 IN005. Ini kode inventaris tadi. Jumlahnya 5. Dan ini tanggal keluarnya 2024. Tanggal 30 Januari. Nah, keterangannya karena rusak. Oke. Kita keluar. Sekian demo dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Diki Ramadan. Saya akan menjelaskan source code background.java. Di sini ada konstruktor background. Nah, ini tujuannya yaitu untuk menginisialisasi background, di mana di sini backgroundnya itu diatur sebagai image, dan image ini dipanggil dari path pada project ini /gambar/bg.jpg. Kemudian di sini ada metode paint komponen, ini untuk menggambarkan background. Nantinya seperti pada di sini ada gd draw image, di mana image ini adalah yang kita masukkan di atas tadi. Untuk image-nya sendiri ada di file gambar pada project ini. Nah, ini adalah gambar yang akan kami jadikan sebagai background pada menu login dan menu utama.
Selanjutnya saya akan menjelaskan menu login. Di sini ada button login. Untuk source code-nya sendiri, ketika diklik itu akan menjalankan query SQL select asterisk form data user where username txt username get text and password txt password get text. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel data user, di mana username adalah data username yang telah dimasukkan di halaman daftar yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, begitu pula dengan passwordnya. Nah, di sini ada percabangan if else, di mana ketika user memasukkan ID user yang sesuai dengan apa yang dimasukkan pada halaman daftar tadi, passwordnya juga sesuai, maka akan menutup halaman login ini dan mengalihkan ke menu utama. Tetapi apabila user memasukkan data yang salah, misalkan username-nya salah atau passwordnya salah, maka akan dialihkan ke percabangan kedua, yaitu yang ada di else ini. Maka akan memunculkan kepada user username atau password salah. Tetapi apabila ada masalah di database, maka akan di catch exception ini, yaitu gagal login. Oke, kemudian di sini ada main method pada program ini. Fungsinya untuk menjalankan program ini. Saya akan coba login. Di sini run file. Nah, akan seperti ini ketika berhasil login, maka akan langsung ke menu utama. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan menu utama terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu utama .java atau my menu. Di sini untuk desainnya itu seperti ini, ada judul dan nama anggota kelompok. Dan terdapat dua button di sebelah pojok kiri atas, yaitu data dan transaksi. Apabila klik data itu mengandung data barang, data lokasi, data user. Transaksi itu ada inventaris masuk dan keluar. Oke, saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini ada metode untuk button yang tadi, ketika diklik maka akan menutup frame yang ini dan mengalihkan ke frame data barang. Kemudian yang data lokasi juga sama, jika diklik maka akan langsung membuka frame data lokasi. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian ini ada main method dari program ini untuk menjalankan program ini. Oke, contohnya seperti ini. Kehadiran. Nah, apabila tanpa main method yang tadi, maka program ini tidak bisa dijalankan. Oke, akan saya coba dari halaman login yang tadi. Login. Di sini saya akan memasukkan username dan password yang telah dimasukkan oleh rekan saya pada bagian daftar user, yaitu admin, passwordnya juga admin. Oh enggak, sebelumnya saya akan mencoba dengan password yang salah. Contohnya seperti ini, maka akan muncul pesan username atau password salah. Oke, kemudian jika passwordnya benar, maka akan langsung menutup frame login tadi dan mengalihkan ke frame menu utama. Oke, di sini ada beberapa button, data barang, data lokasi, data user, dan juga transaksi inventaris masuk, inventaris keluar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadli Septinus Junaidi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi, user, dan user ID. Pertama saya akan menjelaskan mengenai koneksi dengan method connect. Di sini koneksi itu untuk mengkoneksikan dari source code ke database yang ada di query SQL dengan source code tersebut yang ini string URL project PBO. Dan jika koneksi ini gagal atau tidak terkoneksi ke database, maka akan muncul exception, yaitu koneksi gagal. Dan jika berhasil,
koneksi database berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user. Di dalam user ini terdiri dari method user yang bertujuan untuk menginisialkan objek user. Selanjutnya itu ada metode aktif. Tujuan metode aktif ini mengatur fokus pada kotak text ID. Selanjutnya ada metode kosong. Metode kosong ini untuk mengosongkan semua elemen input dan kontrol seleksi. Selanjutnya ada metode data table. Dan objek ini yang akan dimasukkan ke dalam table yang berisikan ID user, username, password, nama, jenis kelamin, dan alamat. Dengan menggunakan query SQL, select from data user, dan ini tuh untuk mengambil data-data yang sudah di-input ke dalam database. Dan jika data tidak terkoneksi, maka akan ada exception data gagal dipanggil. Selanjutnya yaitu ada button simpan action perform, dan ini pun sama menggunakan query SQL dengan insert atau untuk memasukkan data dengan values nya ada memasukkan 6 variabel, yaitu text ID, username, password, nama, jenis kelamin, dan alamat. Dan dan button simpan ini juga ketika sudah mengisikan semua data yang ada di frame, maka ketika mengklik button simpan ini akan langsung ke form selanjutnya, yaitu form login dengan new login set visible true. Selanjutnya yaitu button ubah action perform. Button ubah action perform ini untuk mengubah data yang sudah ada di database dengan menggunakan query SQL update data dengan lokasi data yang ada di table. Dan jika data sudah diubah, maka akan ada exception data berhasil diubah. Dan jika tidak sesuai, maka data gagal diubah. Selanjutnya yaitu ada button hapus action perform. Untuk button hapus action perform ini untuk menghapus data yang sudah dimasukkan tadi sebelumnya di database yang sudah disimpan dengan menggunakan query SQL delete from data user where ID user. Dan jika sudah menghapus data, maka akan ada exception yaitu data berhasil dihapus. Dan jika data gagal dihapus, maka akan ada exception-nya juga. Selanjutnya yaitu ada button batal action perform. Nah, button batal action perform ini yaitu untuk membatalkan data yang sudah kita pilih tadi dan mengosongkan semua dari text field. Jadi ketika kita sudah memilih data yang ada di table, mengklik data yang ada di table, maka akan muncul di text field. Dan jika kita mengklik button batal, maka text field tersebut akan kosong. Selanjutnya yaitu ada button keluar. Dan button keluar ini untuk keluar dari frame user. Selanjutnya yaitu ada button cari. Button cari ini untuk mencari data yang sudah kita input ke dalam database yang sudah disimpan di database dengan menggunakan txt cari keypress. Ini untuk cara kita mencari data di sebelah button cari di text fieldnya. Maka ketika kita sudah memasukkan kata kunci
data tersebut akan muncul. Kita coba untuk run file. Contohnya ini ID usernya 12, nama user Fadli, laki-laki, username-nya Fadli juga, dengan password 123. Ketika kita sudah mengisi semua, maka kita klik simpan dan akan melanjutkan ke frame selanjutnya, yaitu frame login. Exception-nya data berhasil disimpan, maka akan lanjut ke home login. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan user ID. Untuk metode user ID ini untuk mengkoneksikan antara user dan login, karena ketika login kita membutuhkan user, dan jika di login usernya salah ataupun tidak dimasukkan, maka tidak akan masuk ke frame selanjutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Perkenalkan, nama saya Roin Hadi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang data barang. Nah, di sini ada source code buat data barang. Yang pertama ada metode data barang, metode barang, yaitu adalah konstruktor dari kelas, digunakan untuk menginisialisasi komponen antarmuka pengguna. Nah, di sini ada metode kosong. Nah, metode kosong ini digunakan untuk mengosongkan semua file, semua field, input, dan jcombo pada antarmuka pengguna. Lalu di sini ada metode aktif. Metode aktif ini digunakan untuk mengatur fokus pada jtext field dan mengosongkan jcombo cb jenis. Lalu di sini ada metode data table. Nah, di sini membuat objek garis pada data table yang berisikan kode barang, nama barang, kategori barang, dan merek dan ukuran. Lalu di sini ada query SQL, select string from data barang, where kd barang. Jadi semua data barang akan ditampilkan pada kode barang, nama barang, order by kd barang. Lalu di sini ada button keluar. Ketika kita pencet button keluar, maka akan keluar dari jendela menu pada JFrame tersebut. Lalu di sini ada button batal. Ketika kita mengklik button batal, maka text field itu akan kosong. Lalu di sini ada button hapus. Jadi ketika kita mengklik atau menseleksi data, maka akan ada message, apakah Anda yakin menghapus data ini? Jika iya, maka konfirmasi dialog tersebut. Nah, di sini ada query SQL delete from data barang, di mana kode barang menampilkan txt kode barang tersebut. Nah, lalu di sini ketika kita mengklik button hapus untuk menghapus, jika berhasil maka akan ada message data berhasil dihapus. Jika tidak berhasil, maka data gagal dihapus. Nah, itu dikarenakan error pada database. Lalu di sini ada button ubah. String query SQL-nya yaitu update data barang, set nama barang, kategori barang, merek, ukuran, di mana kode barang menginput txd kode barang.
Nah, ini yang dimaksud txt kode. Nah, ini yang ini. Lalu di sini ada btn simpan string query SQL insert into data barang. Jadi memasukkan barang ke dalam data barang values. Nah, values ini dikatakan yang asset string ini, yang txt kode, txt nama, cb jenis, txt merek, dan txt ukuran. Lalu di sini ada txt cari. Nah, pada txt cari ini, ketika kita mengklik tombol cari, maka data tersebut akan mencari apa yang kita cari. Lalu yang terakhir adalah main method. Jadi main method ini berguna untuk menjalankan program yang kita pakai ini. Nah, kita akan lanjutkan pada pop-up barang. Di sini ada public class pop-up barang yang dikatakan konstruktor dari kelas yang menginisiasi komponen-komponen antarmuka pengguna dan memanggil metode databel. Yang ini. Lalu di sini ada metode data table. Nah, di sini seperti yang sebelumnya sama, membuat objek baris pada data table yang berisikan kode barang, nama barang, kategori, merek, dan ukuran. Lalu string query SQL, select string from data barang, where kode barang. Jadi seluruh data barang akan menampilkan kode barang, nama barang, order by kode barang. Nah, lalu di sini ada juga button cari. Ketika kita mengklik button cari, maka akan menampilkan yang kita cari. Dan yang terakhir ini ada main method juga yang seperti sebelumnya akan menjalankan program yang kita jalani sekarang. Itu saja yang dari saya. Sebelumnya nanti akan ada terusan dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code dari lokasi. Di sini ada metode dari kosong, yaitu memiliki fungsi mengosongkan isi dari JTextField, field, txt kode, txt nama, dan txt cari. Selanjutnya ada metode dari aktif, yaitu memiliki fungsi untuk memberikan fokus pada JTextField, txt kode. Selanjutnya ada metode dari data table, yaitu di sini ada query SQL select from, yaitu untuk menampilkan data-data yang telah diinput oleh masing-masing pengguna. Jika terjadi kesalahan, maka akan memunculkan data gagal dipanggil. Seperti itu. Selanjutnya ada metode txt for action perform. Terus ada metode base simpan action perform. Fungsinya yaitu untuk ketika tombol simpan ditekan, maka akan menyimpan data ke dalam database. Seperti itu. Selanjutnya ada metode dari by action perform. Ketika kita menekan tombol batal, maka akan mengosongkan inputan dan menampilkan kembali data pada table. Seperti itu. Selanjutnya ada metode dari bhapus action perform. Ketika kita di sini ada query SQL delete from, yaitu apabila kita ingin menghapus data
tersebut, maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus apabila berhasil. Gitu. Apabila tidak, maka akan muncul data gagal dihapus. Selanjutnya ada metode dari Batal Action Perform, yaitu untuk mengosongkan dan menempelkan kembali data pada tabel. Terus ada metode dari keluar action, metode dari cari action, dan cari key phrase. Terus ada metode dari tabel lokasi mouse click. Memiliki fungsi yaitu untuk ketika tabel lokasi diklik, maka akan mengambil data dari baris yang diklik dan menampilkannya di text field, txt kode, dan txt nama. Selanjutnya ini ada main method, gunanya untuk menjalankan program yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan source code dari pop-up lokasi. Saya di sini memanggil metode dari edit components dan data table. Di sini ada metode data table, yaitu memiliki fungsi untuk menampilkan data lokasi pada tabel lokasi berdasarkan pencarian kode lokasi atau nama lokasi. Apabila terjadi kesalahan di dalam database, maka akan memunculkan notifikasi data gagal dipanggil. Selanjutnya ada metode dari txt cari, yaitu memiliki fungsi untuk memanggil metode agar melakukan pencarian apabila kita menekan tombol cari tersebut. Selanjutnya ada metode dari tabel lokasi mouse click, yaitu untuk mendapatkan elemen. Nah, di sini ada main method yang memiliki kegunaan untuk menjalankan program yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faizal. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang inventaris masuk, inventaris keluar, dan pop-up inventory masuknya. Di sini ada kelas inventaris masuk, di mana extend ke javax.swing.gframe. Di sini ada private connection, untuk koneksinya no connection.connect, ada juga string kode barang, nama barang, kategori barang, merek, dan ukuran. Juga ada string kode lokasi dan nama lokasi. Di sini juga ada untuk default table modelnya, yaitu tab mode. Di sini ada konstruktor inventaris masuk, di mana di situ terdapat metode kosong, aktif, autonumber, nama, dan data table. Langsung ke metode namanya. Metode nama di sini untuk mengambil nama pengguna berdasarkan ID pengguna yang sedang login tadi, yang di awal itu udah login, jadi ada namanya di inventories itu. Dimana di sini query SQL-nya yaitu select from data user where ID user. Nah, ini yang tadi ID user yang masih login. Lanjut ke metode aktif. Metode aktif itu untuk menetapkan editor tanggal untuk komponen C tanggalnya. Sini C tanggal set editor. Nah, di sini ada metode kosong juga. Metode kosong itu untuk metode kosong itu untuk mengosongkan semua teks kotaknya gitu. Jadi masih kosong sebelum kita diisi. Di sini ada set text untuk kode barang, nama, kategori, merek, ukuran, jumlah, nilainya, dan kode nama lokasinya. Di sini ada metode autonumber. Autonumber itu untuk menghasilkan nomor otomatis, nanti ada di yang tadi di demo, yang di inventory itu ada IN berapa gitu. Di sini ada query SQL-nya untuk select kode inventaris masuk from trans inventaris masuknya.
di order by kode inventaris masuk dash limit. Nah, di sini ada rumusnya di mana jika inventaris yang belum kurang dari 10, maka ada 003 dulu. Jadi IN 001 gitu, misal 1. Kalau di bawah 10 seperti ini. Kalau di atas 10 kurang dari 100 ada nolnya 2, jadi IN 00 10 gitu, misal, dan lain-lain. Terus di sini ada metode item terpilih. Di sini untuk menangani pemilihan item dari jendela pop-up barangnya tadi dan menetapkan nilai ke teks kotak terkait. Ini ada set untuk kode barang, nama barang, kategori barang, merek, ukuran, itu menampilkan tadi. Di sini ada metode lokasi terpilih juga. Lokasi terpilih sama ya, kayak nggak beda jauh sama item terpilih, sama untuk memunculkan pop-up lokasinya. Ini tuh yang nanti ada di bawah penjelasannya. Di sini ada metode data table. Data table itu mengisi data ke dalam table frame-nya ke inventaris masuk dengan menggunakan query SQL-nya. Nah, ini masuk di inventaris masuk ada kode barang, jumlah, harga barang, tanggal masuk, ID user, dan kode lokasi. Gitu. Nah, di sini juga ada query select-nya. Jadi kita memilih select from table-nya, trans inventaris masuk, mana kita masukin. Terus kita lanjut ke, nah, sini ada event mouse-nya. Kalau kita klik itu kita masuk ke select buat table inventaris masuk, tab mode-nya gitu. Terus juga di sini ada lanjut ke button keluar untuk keluar dari inventarisnya. Di sini ada button batal juga untuk membatalkan aksi yang sedang kita lakukan, yang membatalkan aksi yang kita lakukan tadi. Juga ada button hapus untuk menghapus data yang kita pilih gitu. Misal ada di sini ada delete from trans inventaris masuk, di mana kode inventaris masuknya. Nah, kita klik yang mana gitu. Sini ada button ubah juga untuk mengubah atau mengupdate datanya. Itu di sini query SQL-nya update trans inventaris masuk set. Nah, kita masukin apa gitu, kode barangnya, jumlah barangnya, nilai barang, tanggal masuk, kode lokasi, gitu, dan lain-lain. Sini ada button simpannya juga untuk menyimpan data-data yang sudah kita masukkan ke tadi, di mana value-nya kan tadi ya kita yang sini value-nya. Ada nama barang, jumlah barang, nilai barang, dan lain-lain. Nah, ini tuh yang tadi yang button cari itu yang ada di sebelah text field yang barang kan ada cari. Nah, kita bisa klik dari situ untuk mencari barang, di mana nanti kita mengacu ke pop-up barangnya. Di sini juga ada cari yang dari lokasi. Untuk mencari lokasinya kita juga akan diarahkan ke pop-up untuk lokasinya. Oke, kita lanjut ke untuk inventaris keluarnya. Nah, di sini inventaris keluar itu sebenarnya nggak jauh beda dari inventaris masuk ya. Sini ada kelas inventaris keluar. Untuk koneksi sama, masih koneksi. Untuk string juga masih hampir sama. Cuma di sini ada ID inventaris masuknya, kode barang, nama barang, kategori barang, merek, ukuran, kode log, nama lokasi juga. Nah, di sini ada inventaris keluar, konstruktor. Ini juga sama, ada metode kosong, aktif, atau nomor nama, dan data table. Di sini metode nama sama ya,
Ini sama kayak tadi di inventaris masuk, masih sama semua. Aktif juga sama untuk set tanggalnya. Itu void kosong juga sama, ntar kita mengosongkan di mengosongkan untuk inputannya. Di sini juga auto number sama kayak tadi di inventaris masuk, cuma di sini bedanya pakai kita out. Nah, out 0001 kita di set dari 1 otomatis dan akan berlanjut sampai 00. Di sini ada rumusnya juga masih sama. Nah, di sini ada method inventaris masuk terpilih. Nah, di sini itu kita akan ada tadi tuh ada tombol cari untuk di pop-up inventaris keluar tuh. Nah, ini untuk nanti masuk ke kita diajukan ke pop-up inventaris masuknya gitu di sini nanti. Di sini juga ada data table masih sama kayak tadi ya. Nah, ini juga sama seperti tadi sih. Ada event mouse-nya, klik. Sebenarnya query selection yang select A, B, C from trans inventaris masuk, di mana ini from trans inventaris masuk itu data yang kita udah masukkan tadi, ada data barang, data lokasi, di mana ada where kode barangnya berapa, sama dengan B kode barang dan lokasi. Nah, situ kode inventaris masuk, kode barang, nama barang, kategori barang, merek, ukuran, lokasi itu. Kita masukin berapa dan kenapa gitu. Nah, di sini juga ada sama buttonnya, button hapus, button batal, button keluar, button carinya. Ini button cari untuk tadi mengacu ke pop-up barang, pop-up inventaris barangnya. Ini button ubah juga masih sama untuk mengubah tadi inventaris keluarnya, set kode inventaris yang dari inventaris masuknya untuk mengubah berapanya gitu. Juga button simpan juga untuk menyimpan, dimana nanti kita yang mau dikeluarkan itu disimpan dulu gitu dalam filenya yang tadi kita masukkan. Oke, sepertinya udah saatnya kita masuk ke pop-up inventory masuk. Nah, di inventory masuk itu kan tadi tuh yang cari itu ada untuk tombol ke pop-up inventory masuk. Di sini juga sama, ada kelas pop-up inventory masuk extend javax.swing.gframe. Ada connectionnya sama, ada koneksi soalnya satu koneksinya ya. Nah, jadi itu nanti inventaris masuk kan kita tadi udah masukin data-datanya. Nah, nanti ke pop up buat di inventaris masuk tapi dari inventaris keluar gitu. Jadi kita pas mau cari gitu. Nah, cari tuh datanya masuk ke pop up inventaris masuk kan. Nah, kita klik datanya, kalau kita mau keluarin tinggal klik datanya gitu dikeluarin. Terus kita masukin jumlah berapa yang mau dikeluarin gitu. Misal dari ada 10 barang tapi yang mau dikeluarin 5, masukin 5 gitu jumlah barangnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.